Oh, muterin. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Senangnya. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so
Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Semangatnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Wah, udah banyak yang bergabung nih. Semuanya tampak ceria dan penuh semangat. Kita menyanyi bersama dulu yuk. Sambil menunggu sahabat Mugab kelas 4 sampai 6 bergabung. Oh, so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh, so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. We're gonna have a good time. Oh, so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Wah, lagunya cocok banget dengan guest teacher kita hari ini. Apa sih tema acara kita kali ini? Jessica penasaran banget nih. Oh iya, Jessica sampai lupa belum menyapa sahabat Mugab. Halo sahabat Mugab, gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat, ceria, semangat, dan tak lupa selalu bersyukur. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Jessica sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan sahabat Mugab semuanya. Hitung itu sebagai pengobat kangen loh. Jessica sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Kita bisa melihat teman-teman kita dari kelas 4 sampai 6. Jadi ikuti guest teacher kita hari ini dengan tertib ya. Karena pematerinya keren, pembahasannya menarik yang dapat menambah wawasan kita semua. Dan hanya ada di SD Mugab saja loh. Nah sahabat Mugab, untuk mengikuti acara keren ini, kita juga harus menjadi anak keren loh. Caranya, kita harus disiplin, tidak mencoret-coret layar, mendengarkan dengan baik, dan mengikuti acara ini sampai selesai. Gimana? Setuju sahabat Mugab? Jika setuju, angkat jempolnya dong. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh, asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mugep. Jessica di sini akan memandu acara guest teacher hari ini dari awal sampai akhir. Oh iya, kita sapa pemateri kita dulu yuk. Sudah gabung? Apa belum ya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Ita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah? Lah sehat? Sahabat Mogep, Ustazah Ita ini adalah Ustazah dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik dari jurusan Geofisika Kebumian. Cocok banget dengan materi kita hari ini. Yang pastinya beliau tahu banget tentang astronomi, salah satunya satelit bulan. Oke deh, untuk mengenal lebih dekat dengan Ustazah Ita, kita lihat kurikulum vitae beliau yuk. Wah, sahabat Mugep, keren ya pemateri kita hari ini. Langsung saja kami mempersilakan Ustazah Ita untuk memandu acaranya. Silakan Ustazah Ita. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat semuanya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Sebelumnya Ustazah Ita mau absen dulu. Yang kelas 4, siapa yang kelas 4? Boleh angkat tangannya yang kelas 4? Oh iya, terima kasih. Yang kelas 5? Oke. Yang kelas 6? Ada ya? Oke, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah Ita tadi sudah dikenalkan. Hari ini kita akan jalan-jalan ke bulan ya. Sebelumnya ada video yang akan diputarkan biar kalian lebih mengenal apa itu bulan. Begitu ya, monggo videonya. Bisa minta tolong diputarkan videonya, Us? Oke Ustazah. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sambil menunggu, nah sudah ada. Ya, terima kasih. Kita lihat dulu ya.
Sudah ya? Sudah, Ustazah. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Barusan sudah lihat, itu adalah proses dari pembentukan bulan. Nah, apa itu bulan? Kita akan mulai ceritanya. Sebelumnya Bu Ita akan, Ustazah Ita minta PPT-nya untuk di-share. Bisa ya Mbak ya? Bisa, Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita akan mulai ekspedisi ke bulan. Sebelumnya, Ustazah Ita ingin mengajak kalian mengingat-ingat beberapa hari ini. Itu bahkan pagi ini, biasanya kalau misalnya kalian lihat ke langit, itu ada bulan. Padahal biasanya hari sudah terang, atau kadang-kadang di sore hari belum gelap tapi bulan sudah nongol gitu ya. Dan kalau kita lihat beberapa hari ini, bentuknya bulan bulat sempurna terlihat dari bumi, dan biasanya ukurannya jauh lebih besar dibanding biasanya. Ukuran bulannya bisa terlihat lebih jelas, warnanya lebih terang. Padahal kita tahu sebenarnya bulan bukan pusat dari cahaya, karena pusat dari cahaya di alam semesta kita ini adalah sebenarnya matahari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita jalan-jalan ke bulan. Oke? Next ya Mbak. Terima kasih. Nah, ini namanya Ustazah, nama lengkapnya. Kemudian ini Ustazah Ita bawa satu ayat di Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 33. Bisa kalian buka sendiri nanti suratnya seperti apa. Ini artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Oke, next. Nah, hari ini ekspedisi ke bulan, kita akan cerita tentang bulan, kemudian mengetahui periode atau fasenya bulan, kemudian nanti kita akan cari tahu astronot sama astronom itu bedanya apa sih? Ya, kan pernah dengar astronot kan? Cuman kalau astronom ada yang pernah dengar nggak? Belum ya? Nanti kita lihat astronom sama astronot bedanya apa dan siapa saja. Nah, di cerita bulan ini nanti kita akan lihat tentang asal-usul bulan, struktur dalamnya bulan, kemudian geologi permukaannya bulan, musim yang ada di bulan, orbitnya bulan, sama ukurannya bulan. Oke, next. Nah, kita mulai ya. Kalau misalnya kalian lihat bulan, bulan itu ternyata punya nama lain. Kalau di bahasa Inggris pasti sudah tahu semua kan, namanya adalah moon. Ya, atau muna, mune, ada yang bilang begitu. Kemudian kalau bahasa Latinnya ada yang bilang ini adalah luna. Pernah dengar atau punya teman yang namanya Luna? Itu artinya bulan ya, luna. Nah, kalau di bahasa Yunani kuno namanya Selenik, beda lagi ya. Macam-macam ternyata nama-nama bulan di negara lain, tergantung dengan kepercayaannya dan bahasanya. Nah, bagaimana proses terbentuknya bulan? Kalau tadi kalian lihat, itu adalah proses terbentuknya kaldera atau lembah-lembah dan gunung-gunung di bulan. Jadi sebenarnya bulan itu permukaannya awalnya ya bulat padat tanpa ada apapun, tapi suatu ketika sebelum itu, sejauh sebelum itu, pada saat pembentukannya bumi, nah bumi ini kalau kalian tahu, bumi berasal dari kumpulan debu-debu di angkasa yang berkumpul menjadi satu, kemudian dia memadat karena ada suatu gaya. Nah, pada saat proses padatan ini, ternyata bumi yang belum jadi ini namanya protobumi. Bumi yang belum jadi ini ditabrak oleh sesuatu benda langit. Nah, benda langit ini menabrak si protobumi ini, der. Kemudian ternyata pecahan dari si bumi yang belum jadi
bercampur dengan benda yang menabraknya ini, ya kemudian dengan suatu gaya akhirnya berkumpul, memadat, akhirnya membentuk bulan. Nah, sebelum akhirnya si bulan ini juga diganggu sama benda-benda langit yang lain. Sebenarnya benda-benda langitnya nggak niat ganggu, cuman pada saat proses benda langit ini lewat, ketabrak deh bulannya. Sehingga permukaannya bulan ternyata menjadi tidak rata. Yang awalnya mulus, rata karena proses pemadatan, karena ditembak atau disenggol sama komet, sama benda-benda langit yang lain, dia jadinya bopeng-bopeng, bolong-bolong, gitu ya. Nah, dan ternyata hasil penelitian menyebutkan kalau sebagian besar material yang ada di bulan itu adalah material dari bumi. Sehingga bulan ini mempunyai sifat-sifat atau isotop, bahasa kerennya, yang hampir mirip dengan isotopnya bumi. Gitu ya. Next. Nah, sekarang yang kita lihat adalah struktur dalamnya bulan. Kalau misalnya ada yang mengira bulan itu seperti bola, dalamnya gas, ini kurang tepat ya, Mas, Mbak. Atau misalnya ada yang ngira dalamnya bulan itu padat semua. Ternyata enggak. Kalau misalnya kita lihat di sini, nih, di sini bulan ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah kerak. Kerak itu adalah yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah mantel. Mantel itu yang melindungi inti. Ini yang tebal warna abu-abu, ini namanya mantel. Yang ketiga ini adalah core atau inti. Nah, intinya sendiri itu terdiri dari 3 lapisan. Ada inti dalam, inti luar, sama bagian yang transisi. Inti dalam ini adalah yang berwarna paling terang. Ini suhunya paling tinggi. Jadi di intinya bulan itu suhunya tinggi sekali sama kayak intinya bumi. Dan intinya ini berbentuk, kemudian di luarnya suhunya lebih rendah. Ustazah Ita lupa. Inti dalamnya ini meternya 240 km. Ketebalannya 240 km dari pusat bulannya. Kemudian inti luarnya ini suhunya lebih rendah daripada inti dalam dan dia memiliki ketebalan 300 km. Dia bentuknya cair. Jadi setelah ada padatan di atasnya ini cair. Nah, yang ketiga ini adalah lapisan transisi. Lapisan transisi juga adalah lapisan yang cair, tetapi dia lebih kental dibanding dengan yang inti luar. Dan suhunya lebih rendah dibanding dengan inti luar. Nah, yang ini agak tebal. Yang ini adalah 500 km. Kilometer loh ya, bukan meter. Jadi 500 km. 1 kilometer aja kalian bisa ngebayangin segimana 500. Jauh lebih tebal lagi ya. Dan kerak ini keraknya ketebalannya 50 km. Nah, ini yang dalamnya. Gimana dengan yang luarnya? Yang luarnya, next. Nah, kita lihat. Ini adalah sisi luarnya bulan. Yang biasanya kalian lihat, sering kalian lihat pada saat melihat bulan, yang mana permukaannya? Yang sisi terang ya. Nah, ini adalah permukaan yang selalu kalian lihat dari bumi. Kenapa sih permukaan bulan yang selalu dilihat dari bumi adalah sisi yang itu saja? Padahal kita tahu bulan juga sebenarnya berotasi atau berputar pada sumbunya sendiri. Karena bulan ini memiliki rotasi sinkron namanya. Rotasi sinkron dengan bumi, yaitu pada saat bulan berputar dan bumi berputar, dia
rotasinya itu sama waktunya. Sampai pada saat kita melihat lagi permukaan bulan, permukaan bulannya yang itu lagi deh yang kelihatan. Itu namanya rotasi sinkron. Nah, sekarang kita lihat permukaan bulan seperti apa ya. Nah, permukaan bulan itu ada sisi terang. Sisi terang ini adalah sebenarnya ini adalah bahasanya orang-orang bumi karena melihatnya yang ini yang selalu terang, sedangkan kita tidak pernah melihat sisi yang satunya lagi, makanya dinamakan sisi gelap. Nah, sisi terang ini adalah sisi yang selalu berhadapan atau dekat dengan bumi, sedangkan sisi gelap ini adalah sisi terjauh dengan bumi. Padahal sebenarnya kita menamakannya seperti itu, sisi terang dan sisi gelap. Padahal sebenarnya yang kita namakan sisi gelap atau daerah yang tidak pernah kita lihat dari bumi, ini sebenarnya jauh lebih terang dibandingkan dengan sisi yang menghadap ke kita. Kenapa? Karena pada permukaan yang jauh dengan permukaan bumi, ini lebih banyak bukit-bukitnya atau lebih rata dibanding dengan sisi yang dekat dengan kita. Nah, kalau sisi yang dekat dengan kita, ini lebih banyak kawahnya, kawah yang bekas letusan gunung berapi, kalau di bulan ini berarti bekas tabrakan dengan benda-benda langit tadi. Nah, di sini tuh banyak sekali kawah-kawah besar sehingga menyebabkan dia seakan-akan seolah-olah berwarna lebih gelap dibanding permukaan yang lainnya. Makanya kalau misalnya malam-malam kita lihat bulan purnama, ada bagian-bagian yang terang dan bagian-bagian yang gelap. Nah, bagian yang gelap ini adalah bagian-bagian yang ini. Dia membentuk sesuatu kalau misalnya kita lihat ya. Entah itu ada yang bilang membentuk kelinci, ada yang bilang membentuk orang sujud gitu ya. Nanti kalian lihat lagi deh. Itu ternyata adalah kumpulan kawah-kawah yang terlihat lebih gelap dibanding permukaan yang lain. Nah, kemudian di sini ada kutub utaranya bulan. Dia permukaannya lebih mulus dibanding dengan kutub selatan. Nah, di kutub selatan ini ternyata terdapat mare. Apakah itu mare? Mare itu bahasa lain dari Maria, yang artinya adalah lautan. Jadi, di bulan juga ternyata ada lautan. Hanya saja kalau di bumi kan lautannya berisi air asin. Tapi kalau di bulan dia tidak ada air. Karena setiap bulan terkena matahari terjadi proses kimiawi, bukan penguapan namanya, Ustazah itu lupa. Itu yang membuat air tidak akan bisa bertahan lama di atas bulan. Gitu ya. Nah, jadi di sini marenya lebih banyak. Sedangkan kalau permukaan kutub utara dan sisi gelapnya sisi gelapnya bulan itu terainya yang lebih banyak. Terai itu sejenis dataran tinggi atau pegunungan kalau di bumi, gitu ya. Nah, titik terendah pada permukaan bulan itu katanya berada pada 13 km dari permukaan bulan. Dan ada mare-mare raksasa lain yang namanya adalah Imbrium, Serenitatis, Crisium, Smithi, dan apa ini satu lagi? Oriental namanya. Nah, ini adalah nama-nama mare, nama-nama lautan yang besar yang ada di bulan, gitu ya. Oke, next. Oke, ini fakta lain tentang bulan. Tadi, bulan itu titik terendahnya adalah 13 km. Jadi, mare yang paling dalam itu 13 km dalamnya. Kemudian, mare-mare yang besar antaranya ada Imbrium, Serenitatis tadi ya, Crisium, Smithi, dan Oriental. Nah, ini yang paling besar. Tapi mare-mare yang lain yang jauh lebih kecil juga banyak sekali. Kalau misalnya kita membandingkan, ada ketinggian antara sisi jauh dengan sisi dekatnya bulan, ternyata sisi jauhnya bulan ini tingginya lebih tinggi 1,9 km daripada sisi dekatnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini perbandingan bumi dengan bulan. Kalau kita lihat, garis yang merah ini adalah garis orbit
orbitnya bulan. Selain bulan berputar sendiri, dia juga memutari bumi selagi bumi juga berputar seperti gasing. Gitu ya. Kita lihat sudut inklinisasi nah, kemudian ini adalah lanjut aja, next. Nah, ini adalah jarak antara bumi dengan bulan. Kita pikir kita dekat sama bulan karena bulan terlihat jelas dan terang. Ternyata jarak bumi dengan bulan adalah 384.400 km. Itu rata-ratanya. Kalian tahu kan orbitnya bulan ke bumi itu adalah berbentuk oval ya. Nah, ada saat bulan ini di dekat bumi, ada saat yang bulan ini jauh dengan bumi. Pada saat jauhnya, jaraknya ini bisa mencapai 405.696 km, dan pada saat paling dekat dengan bumi, jaraknya bisa 363.104 km. Kalau misalnya kita lihat bulan purnama sangat dekat, jaraknya sinarnya bagus, itu biasanya dia purnamanya terjadi pada saat di perigi atau titik terdekat dengan bumi. Lanjut Ustazah. Nah, ini adalah orbitnya bulan. Bulan menyelesaikan orbit lengkap mengelilingi bumi itu adalah setiap 227,3 hari sekali. Ini disebut periode sideris. Itu terjadi kalau bumi tidak mengelilingi matahari. Dia mempunyai orbit 27,3. Tapi Ustazah Ita, satu bulan loh 29 sampai 30 hari. Iya, itu karena ada pengaruh bumi kita mengelilingi matahari, sehingga si bulan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengelilingi bumi kita, yaitu 29,5 hari. Gitu ya. Kemudian tadi rotasi bulan yang ke bumi ini disebut rotasi sinkron karena wajah bulan selalu terlihat sama di bumi, gitu ya. Kemudian ukurannya diameter bulan ini 1/4 kali diameter bumi, ternyata lebih kecil dari kita ya. Kemudian massa bulan 1/81 dari massa bumi. 1/81 dikali massa bumi. Kecil sekali ya, massa bumi dibagi 81, itulah massa bulan. Dan ternyata bulan ini tidak lebih cerah dari aspal. Cerah dikit deh, lebih cerah sedikit dari aspal. Tapi kenapa ya bulan bisa terlihat sangat terang di langitnya bumi? Itu karena bulan ini menangkap sinar matahari, kemudian menyebarkannya ke segala arah. Itulah yang dilakukan oleh bulan. Sehingga kita melihatnya dari bumi, lah bulannya terang sekali kelihatannya. Seperti itu. Lanjut Ustazah. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah fase bulan. Ya, fase bulan, periode bulan. Kalau misalnya kalian lihat, diperhatiin sekarang tiap malam langitnya. Langit di Gresik kan lumayan bersih ya. Nggak kayak langit di Bandung tempat asalnya Ustazah Ita. Sudah penuh sama cahaya. Kalau langitnya Gresik ini cenderung lebih redup, lebih gelap, sehingga kita bisa mengamati langit di malam hari. Kita lihat ya, tiap malam bentuk bulannya seperti apa, bintang-bintang di langitnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, dari hari ke hari, bulan ini nampak seperti berubah. Kadang dia mati, nggak ada sama sekali, kemudian kadang dia 1/4, gitu ya. Kadang dia setengah, 3/4, dan seterusnya. Itu terus berputar. Kenapa seperti itu? Karena ternyata pengaruh dari bulan yang berputar mengelilingi bumi itu adalah mempengaruhi bentuk bulan yang terkena cahaya matahari. Nah, seperti ini contohnya. Pada fase bulan new moon,
itu posisi bulan itu ada di depannya. Ini matahari ya, yang di sini ada garis-garis kuning ini adalah matahari. Kalau misalnya kita lihat di fase new moon, itu bulannya ada di depannya bumi, sehingga bumi kita tertutupi oleh bulan. Dan bagian bulan yang terkena cahaya itu membelakangi bumi. Sehingga yang kita lihat adalah gak ada bulannya, hilang deh gitu. Padahal sebenarnya bulannya ada, cuman nggak kelihatan karena bagian yang terkena matahari itu yang sebaliknya, bukan yang ngadep ke bumi, gitu ya. Nah, fase yang kedua ini masuk ke sabit awal namanya. Di sabit awal ini, bulannya sudah mulai berpindah. Nah, ke sebelah kiri, serong kirinya bumi. Dan bagian yang terkena mataharinya adalah yang bagian pinggirnya. Sehingga yang kita lihat itu adanya 1/4 dari yang biasa kita lihat. Gitu ya. Kalau kita kan ngelihatnya dari bumi 1/4 ya. Padahal sebenarnya ini adalah 1/10 bagian dari bulan. Hanya sedikit sekali yang kita lihat. Tapi tetap cantik ya bulannya, biarpun 1/10 bagian aja yang kelihatan. Nah, masuk ke fase berikutnya. Di sini bulannya sudah pindah lagi, jadi di sebelah kirinya bumi. Nah, di sebelah kirinya bumi ternyata lebih banyak bagian yang terkena sinar matahari yang bisa dilihat dari bumi. Sehingga kita ngelihatnya bulannya bulan setengah, lebih besar daripada yang kemarin ya. Nah, begitu seterusnya sampai dia masuk ke bulan purnama. Di bulan purnama ini, posisinya bulan ada di belakang kita, sehingga dia terkena matahari, sinar matahari secara full, dan kita bisa melihat sinar matahari yang terpantul di bulan, sehingga kita melihatnya menjadi full moon atau bulan purnama. Dan siklusnya pun, fasenya pun berulang sampai bulannya kembali ada di depan bumi dan menjadi bulan mati. Nah, kalau udah lihat fasenya pasti kalian ngeh, kapan sih terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan? Udah bisa membayangkan ya? Gerhana mataharinya terjadi apabila biasanya pada saat bulan ini ada di posisi depannya bumi. Nah, jadi cahaya bulannya sempurna menutupi matahari sehingga kita buat kita mataharinya terlihat redup siang-siang. Nah, itu gerhana bulan. Bagaimana dengan gerhana matahari? Bagaimana dengan gerhana bulan? Gerhana bulan ini sering terjadi pada saat fase full moon atau bulan purnama. Pada saat bulannya berada di belakang bumi dan segaris dengan matahari, dia tertutup oleh matahari, oleh bumi. Nah, pada saat itu kita bisa melihat bulannya tertutup pelan-pelan oleh bumi, oleh bayangan bumi. Sehingga terjadi gerhana bulan. Gitu ya. Sekarang sudah bisa dibayangkan ya. Oke, next Ustazah. Nah, ini dia yang terakhir, astronom dan astronot ya tadi ya. Apa bedanya astronom dan astronot? Kalau astronot yang paling kalian kenal adalah Neil Armstrong, ya, orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Bagaimana dengan astronom? Ternyata jauh sebelum adanya astronot, itu ada orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang bulan dan alam semesta kita. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang meneliti atau ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang bulan, menghitung tentang bulan, jarak bumi bulan, dan sebagainya, itu dinamakan dengan astronom. Astronom muslim yang terkenal itu ada Bapak Al-Batani. Nah, Bapak ini yang menentukan 1 tahun itu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dihitung sama dia. Sampai dapat, 1 tahun ternyata segitu. Gitu. Nah, yang kedua ada
Abul Wafa Al-Buzgani. Nah, beliau ini yang meneliti tentang pergerakan bulan dan meneliti tentang permukaan bulan, sehingga salah satu kawah di sana juga dinamai oleh nama beliau, yaitu Abul Wafa. Next. Kalau astronot itu apa? Nah, ini dia astronot. Astronot adalah orang yang atau sesuatu yang pergi menjelajah keluar angkasa, bukan hanya ke bulan ya, tapi ke luar angkasa. Kalau misalnya astronot yang pertama kalian tahu ada Neil Armstrong, itu dia pemimpin proyeknya Amerika, kemudian nyampe di bulan itu pada tanggal 21 Juli 69. Udah sering ya kalian lihat fotonya ya. Dari datangnya Neil Armstrong ini berlanjut ke misi-misi yang lain dan mereka bisa membawa pulang batuan dan tanah, bukan tanah ya, apa ya, mineral dari bulan ke bumi untuk diteliti. Nah, tapi kalau misalnya sebelum Neil Armstrong ke sana, ke bulan, ternyata sudah ada penjelajah pertama yang datang ke bulan. Tapi bukan orang, hanya berupa robot atau pesawat tanpa awak yang dipakai, biasanya dilengkapi dengan kamera dan lain-lain untuk mengambil data dari bulan. Seperti itu. Oke, next. Sudah habis kayaknya ya. Oke, begitu penjelasan Ustazah Ita. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa bisa membuat kalian tambah penasaran sama astronomi dan mungkin bisa jadi kalian astronom-astronom selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat fase bulan. Gitu ya, Mbak ya? Betul ya? Sudah. Ya, langsung membuat fase bulan. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi fase bulan kalian lihat ada berapa? Ada 8. Ada 8. Ya, 8 ya. Dari Iya. mulai bulan mati, bulan sabit, bulan setengah, 3/4, bulan penuh ya. Nah, misalnya kita seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba, kalian sudah menyiapkan Oreo dan sendok kan? Sekarang kita coba, kita buka Oreonya. Ustazah itu juga sudah punya Oreo. Sebut merek ya. Sudah punya biskuit dengan lapisan krim putih. Kita buka. Yang belum sarapan boleh silahkan sambil dimakan. Kalau misalnya kita buka bagian putihnya, kuenya dibuka. Ini jadi fase bulan apa? Bulan mati. Bulan mati. Kalau ini? Bulan purnama. Bulan purnama. Sekarang silahkan ambil sendok. Kita buat salah satu fase bulan, terserah kalian. Kita ukir. Ustazah Ita mau bikin apa ya? Ustazah Ita mau bikin, manfaatkan sendok untuk mengukir krimnya sehingga kita bisa membuat salah satu fase bulan. Nah, punya Ustazah Ita sudah jadi. Nah, ayo ada yang kesulitan membuatnya? Silakan dicoba. Boleh yang fase setengah, fase bulan 3/4, atau fase, Ustazah aku nggak mau susah-susah, mau fase bulan mati aja boleh. Kalau bisa semuanya ya. Ayo silahkan. Nih, Ustazah Ita punya 2.
Ayo, dibuat bulan sabit dan bulan 3/4. Ayo yang lain yang sudah membuat, diangkat Oreonya. Oh, punya Mbaknya itu bulan sabit juga ya Mbak ya? Ayo yang lain. Siapa yang buat bulan sabit diangkat ya? Nah, yang buat bulan sabit diangkat. Ustazah Ita buat nih bulan sabit. Oh, ada yang belum selesai nih, Mbak. Ada yang sibuk makan krimnya nih kayaknya. Oh, jadi bulan sabit. Oh, ada Mas Altaf buat 2 bulan sabit dan bulan setengah. Krimnya, sisa krimnya boleh dimakan, silahkan. Bisa sambil nyuap ya. Oh, Mbak Alesya, bagus sekali. Oke, Ustazah. Ustazah, oke Mbak. Kayaknya sudah semua ya. Yang buat ada yang bulan setengah penuh. ditunjukkan ke kamera ya. Ayo yang buat bulan setengah. yang 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 dimakan Oreonya. Yang sudah ditunjukkan kemudian dimakan. Ayo Mas Galang kok nggak jadi dimakannya? Baiklah. Siapa yang membuat bulan 3/4 ditunjukkan ke kamera ya? 3/4. Sekarang yang bulan purnama ditunjukkan ke kamera ya. Bulan purnama. Oke. Buat 8 fase ya teman-teman. Setelah itu boleh dimakan. Oke ya. Ustazah Ita kembalikan lagi kepada hostnya ya. Silakan Mbak. Baiklah sahabat Mugab, usai sudah semua rangkaian acara guest teacher hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya dengan Ustazah Ita? Angkat tangannya ya. Itu. Ada itu Mas Rahmat. Ya. Ayo Sofia, 5 Asia. Mbak Sofia, silakan. Assalamualaikum. NASA itu apa, Us? Kenapa? NASA. Bisa diulangi?
Masa itu apa, Us? Oh, oke. Masa itu NASA itu apa? Oke, ya, masa ya. Jadi masa itu kalau misalnya kalian lagi nimbang berat badan, pernah kan? Terus ada angkanya. NASA. Nah, itu adanya massa. Ya, itu bahasa fisikanya untuk berat. Kalian beli terigu 1 kilogram ke warung. Nah, itu berarti masanya terigu itu adalah 1 kilogram. Atau bahasa sehari-harinya adalah berat. Gitu ya, Mbak ya? Usada Ita, Ya. NASA. 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 Iya, NASA. Oke. NASA itu adalah sebuah, sorry, salah berarti Bu tadi ya. NASA itu adalah sebuah badan penelitian yang meneliti tentang alam semesta dan bumi dan lain-lain. Jadi mereka fokusnya itu adalah ke alam semesta. Mereka juga meneliti tentang bumi, kandungan bumi, struktur bumi dan lain-lain. Tapi biasanya fokusnya adalah untuk mencari planet-planet lain yang mirip dengan bumi. Seperti itu. Itu NASA. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Angkat jempolnya ya yang mau bertanya. Ada yang angkat telunjuknya ya, Mbak? Mas Baim, Mas Rahmat. Itu loh. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, prototipe itu apa? Prototype. Prototype itu adalah contoh suatu benda yang sudah ada ukurannya, sudah ada bentuknya. Itu namanya prototype. Misalnya prototype kapal laut misalnya, atau misalnya di sini prototype untuk pesawat ulang-alik misalnya. Berarti si pesawat ulang-alik ini harus dibuat dengan ukuran seperti itu, bentuknya harus seperti itu biar tidak jatuh. Itu namanya prototype. Jadi kalaupun mau diubah itu nggak boleh jauh-jauh dari si prototipenya atau contoh bentuk dari suatu benda. Itu namanya prototype. Gitu ya, Mas? Bisa Ya, terima menjawab? kasih ya. Iya, sama-sama Mas Baim. Kalau ke bulan pakai pesawat apa, Us? Pakai namanya pesawat, kalau Amerika Serikat namanya pesawat Apollo. Dia bentuknya pesawat ulang-alik. Jadi pesawat ini bisa mendorong si pesawat ini punya kekuatan untuk mendorong dulu si pesawatnya sampai keluar dari orbitnya atau gravitasinya bumi, sampai nanti dia akan jalan seperti pesawat biasa pada umumnya mengelilingi bumi dan kemudian menjauh dari bumi. Bisa pakai pesawat ini, pesawat ulang-alik. Gitu ya, Mbak ya? Sebelum kita tutup, kita lihat video dulu yuk. Yuk.
Kita mungkin pernah berpikir tentang seberapa luas alam semesta ini. Kita juga bisa menyaksikan sebagian kecil alam semesta ini pada langit malam yang cerah. Tapi, apakah kita tahu tentang betapa besarnya alam semesta ini? Mari kita menjelajah lebih jauh untuk mengetahuinya. Apa yang bisa kita pelajari sampai hari ini hanyalah bagian kecil dari alam semesta, seperti pada sistem tata surya kita saat ini. Sistem tata surya kita saat ini terdiri dari 8 planet dan 1 bintang matahari. Dan matahari adalah inti dari sistem tata surya kita. Dari sistem tata surya kita saat ini saja, manusia masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menjelajahi semuanya. Sebagai contoh, jarak bumi dan bulan. Mungkin kelihatannya begitu dekat. Namun, jika kita pergi ke sana, perlu beberapa hari seperti yang dilakukan pada misi Apollo 11 yang membutuhkan waktu 3 hari, 3 jam, dan 49 menit. Itu tadi adalah sedikit menggambarkan jarak bumi ke bulan. Setiap malam kita bisa memandangi bulan yang terlihat sangat dekat dengan kita. Namun, pastinya pandangan kita tak lepas dari gemerlap cahaya kecil yang turut menghiasi langit malam. Apakah itu? Itu adalah bintang dan planet di kelompok galaksi Bima Sakti. Bintang tersebut adalah sama seperti matahari kita. Namun, karena jarak yang saling berjauhan, kita hanya bisa melihatnya sebagai bintik-bintik cahaya saja. Tapi, apakah kita tahu kalau matahari kita ini hanyalah satu dari ratusan miliar bintang yang tersebar, dan planet bumi kita ini hanyalah satu dari triliunan planet yang ada di sistem galaksi Bima Sakti? Sebelum kita terlalu jauh pergi menjelajahi alam semesta ini, mari kita jelajahi dulu sistem tata surya kita saat ini. Tata surya kita ini juga bisa dibilang sangat luas sekali. Mungkin yang kita tahu hanya 8 planet dan 1 bintang saja. Padahal masih banyak objek lain, yaitu beberapa planet kerdil, satelit alami atau yang biasa disebut bulan, dan juga jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Objek apapun yang terikat oleh gravitasi dari matahari adalah termasuk anggota dari tata surya kita ini. Sekarang, berapa luasnya tata surya kita ini? Luas tata surya ini didefinisikan oleh jangkauan gravitasi matahari, yaitu seberapa jauh objek luar angkasa yang masih terikat oleh gravitasi matahari. Wilayah terjauh tata surya saat ini adalah awan Oort yang berjarak 1,87 tahun cahaya. Jadi, bisa dibilang objek apapun yang melewati batas awan Oort adalah objek yang meninggalkan tata surya atau bukan termasuk anggota tata surya kita saat ini lagi. Saat ini, ada sebuah objek wahana antariksa dari bumi yang sedang berjalan menyusuri tata surya sejak tahun 1977. Dia adalah Voyager. Wahana antariksa Voyager sampai sekarang terus berjalan menjauh untuk meninggalkan tata surya kita ini. Voyager berjalan menyusuri tata surya dengan kecepatan hingga 62.000 km per jam. Terhitung 42 tahun sejak diluncurkannya sampai sekarang, Voyager masih diperkirakan akan sampai di awan Oort pada 300 tahun mendatang. Dan itu hanya sebatas sampai. Belum lagi ketika Voyager harus berjalan lagi melintasi awan Oort selama 30.000 tahun. Dari sini, sudah bisa kalian bayangkan betapa besarnya tata surya kita ini. Tapi, awan Oort yang luas tadi hanyalah satu dari bagian wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud, atau kalian bisa sebut awan antar bintang lokal. Di sini secara sederhananya,
seluruh bintang beserta planet yang mengorbitnya berkumpul. Sama seperti tata surya kita ini. Di sistem bintang lain itu mungkin juga terdapat planet-planet lain seperti bumi kita ini, atau bisa kalian sebut eksoplanet. Bintang terdekat dengan matahari adalah Alpha Centauri yang berjarak 4 tahun cahaya. Walaupun dikategorikan dekat, ingat, pengukuran jarak matahari ke Alpha Centauri adalah menggunakan jarak tahun cahaya. 1 tahun cahaya saja sama dengan 9,4 triliun kilometer. Artinya, jika diukur menggunakan satuan kilometer, maka jarak matahari ke Alpha Centauri adalah sekitar 37 triliun kilometer. Luas dari lokal interstellar cloud sendiri adalah 30 tahun cahaya dari ujung ke ujung. Sampai di sini alam semesta ini sudah terlihat begitu luasnya kan? Namun, itu tadi hanyalah sebagian kecil saja, karena hanya termasuk grup awan antar bintang lokal saja. Kita akan pergi lebih jauh lagi dan melihat seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Di seluruh sistem galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang seperti matahari dan juga triliunan planet yang menghiasi penjuru galaksi Bima Sakti. Seluruh galaksi nampak bercahaya karena dipenuhi oleh cahaya miliaran bintang di sana. Tapi, ada juga miliaran planet yang hidup dalam kegelapan tanpa cahaya matahari, sendiri mengambang di luar angkasa. Galaksi Bima Sakti diperkirakan memiliki luas sekitar 100.000 tahun cahaya. Lalu, di manakah posisi bumi kita? Posisi bumi beserta sistem tata surya adalah di bagian lokal AM galaksi Bima Sakti. Di situ juga tempat dari grup awan antar bintang lokal tadi. Kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Masih banyak miliaran bintang dan triliunan planet di galaksi ini yang belum sepenuhnya diketahui. Melihat galaksi kita yang luas ini, ternyata hanyalah satu dari 54 galaksi lain yang tergabung di lokal grup galaksi. Lokal grup galaksi terdiri dari 54 galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Bima Sakti dan galaksi Andromeda ada di sisi bawah kanan. Sisanya seperti galaksi kecil yang ada di grup lokal ini. Bila lebih mundur lagi melihat posisi galaksi kita akan berada di kumpulan galaksi supercluster Virgo, kumpulan kelompok galaksi lokal dan disatukan dalam satu supercluster yang disebut juga lokasi rasi bintang. Setiap titik dalam kelompok itu mewakili kumpulan beberapa galaksi seperti galaksi kita, Andromeda, dan galaksi lainnya. Dalam satu grup yang semuanya dikelompokkan menjadi rasi Virgo supercluster sudah berupa sebuah titik putih. Diperkirakan ada 2000 galaksi yang ada di situ dan memiliki luas 110 juta tahun cahaya. Bila lebih jauh lagi melihatnya, kita hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea supercluster. Seluruh grup galaksi lokal dikelompokkan kembali menjadi dalam satu grup lokal supercluster raksasa. Jangan tanya bumi dan matahari, termasuk keberadaan galaksi kita, karena tidak terlihat dan diwakili menjadi satu titik kecil dari kelompok galaksi. Subhanallah, Maha Besar atas segala ciptaannya ya Allah. Baiklah sahabat Mugab, usai sudah semua rangkaian acara Guest Teacher hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, ada sedikit pesan dari Ustazah Ita untuk sahabat Mugab semuanya. Yuk kita dengarkan. Silakan Ustazah Ita. Iya, terima kasih. Teman-teman, Mas, Mbak, seperti kita lihat tadi, ternyata kita berada di bumi dan bumi ada di susunan planet dan planet ada di dalam galaksi, ya. Dan ternyata galaksi ini banyak sekali. Jadi kita tuh kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini. Jadi Ustazah Ita pesan
carilah ilmu sebanyak-banyaknya biar kalian bisa lebih memahami semua ciptaannya Allah. Dan Ustazah Ita berharap apapun yang kalian pelajari itu adalah untuk mendekatkan kalian kepada Allah, gitu ya. Sampun, Mbak. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Ita, Ustazah SD Mugab, wali siswa, dan sahabat Mugab semuanya. Yuk kita tutup acara ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua.